pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik dan semangat. Alhamdulillah. Wah, bersemangat sekali ya kalian semua. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Selalu semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ernisa. Silakan Ernisa. Baik, Bu. Untuk memperlancar pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa di doa selesai. Terima kasih Ernisa. Sebelumnya Sekretaris Tara, ada teman kita yang tidak hadir dalam Zoom? Tidak, Bu, semuanya hadir. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya nih. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang apa? Filsafat pendidikan, Bu. Oke, masih ingat ya semuanya ya, bagus. Nah, Ibu ingin bertanya, mengulangi materi lah ya istilahnya. Apa itu filsafat? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa itu Tere? Filsafat adalah ilmu yang mengkaji bagaimana cara menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, Bu. Terima kasih. Oke, bagus untuk Tere, bagus. Nah, kalau pengertian filsafat pendidikan, ada yang bisa? Ada yang bisa jawab apa pengertian filsafat pendidikan? Saya, Bu. Ya, silakan Zira. Jadi, filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan, agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Terima kasih, Bu. Oke, nice tuh. Wah, pinter-pinter banget ya kelas ini. Ibu jadi pengen masuk terus deh ke kelas ini. Tampaknya semuanya sangat bersemangat ya, dan tidak sabar lagi memulai pelajaran Ibu. Nah, siapa yang tahu kita belajar hari ini kita belajar apa, anak-anak? Baik, Bu. Jadi, menurut pembelajaran yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang realisme dan materialisme, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu akan menampilkan slide ya. Idealisme, realisme, dan materialisme adalah yang mau kita pelajari hari ini. Jadi ada beberapa pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sutisna Oteng. Beliau menjelaskan bahwa filsafat pendidikan adalah sebuah hasil dari pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya dalam mengenal pendidikan. Yang kedua, menurut Al-Saibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang mengatur, yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Selanjutnya ada Randall Suren, mengatakan filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Nah, yang terakhir ada John Dewey. Nah, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual, maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat filsafat. Nah, manfaat filsafat itu ada 5, yaitu yang pertama,
sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, yang kelima ada menjawab keraguan. Nah, adakah yang tahu apa saja aliran filsafat? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, Wangi. Aliran filsafat ada 3. Yang pertama ada aliran idealisme, aliran realisme, dan aliran materialisme. Terima kasih, Good, Bu. pinter. Ya, terima kasih kembali, Wangi. Pinter banget ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu aliran idealisme. Aliran filsafat kan ada 3 tadi itu kan yang Wangi jelaskan. Nah, Ibu akan membahas satu-satu ya. Yang pertama itu aliran filsafat idealisme. Jadi, aliran filsafat idealisme adalah suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cinta melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Nah, arti filsafat dari kata idealisme ditentukan dari banyak oleh arti, biasanya dari kata-kata ide daripada kata ideal. W.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih tepat daripada idealisme. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau mind, atau jiwa atau selves, dan bukan benda material dan kekuatan. Kemudian adapun pokok pemikiran aliran idealisme yaitu yang pertama, meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi kejadian alam semesta ini. Yang kedua, dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Yang ketiga, idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh dan sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Nah, yang keempat, menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Oke, kita lanjut ke aliran yang kedua, yaitu aliran filsafat realisme. Kalau realisme itu kayak seperti kata-kata reality, ya kan? Nah, reality itu kan artinya kan keadaan atau sifat benda yang real, gitu kan? Yang bertentangan dengan yang tampak. Nah, jadi realisme berarti itu kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi. Jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Tapi beda nih dalam filsafat. Kata realisme itu dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti beranggapan bahwa objek indera kita adalah real, benda-benda aja. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan. Nah, gitu. Jadi, realisme menjadikan benda itu dari real dan ide itu penampakan benda yang benar atau yang keliru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pokok pemikiran realisme. Ada 5. Ada 5 pokok pemikiran realisme. Nah, yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Hal ini tidak berubah, seperti sebuah gambar asli lensa kamera yang merupakan representasi dari gambar aslinya. Yang kedua, suatu teori dianggap benar bila memang real atau nyata dan secara substantif ada. Dan memang benar ada, bukan menyajikan fiksi. Dan kemudian yang ketiga, konsep filsafat menurut realisme adalah metafisika realisme, humanologi realisme, epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Yang keempat ada hakikat realitas, adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani.
Yang kelima, pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran, sebab pendidikan lebih mengembangkan semua kemampuan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran filsafat materialisme. Seperti yang kita ketahui, materialisme itu kayak diambil dari kata materi. Materi, berarti satu-satunya keberadaan yang mutlak, gitu. Jadi, dapat kita simpulkan materialisme adalah sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Nah, materialisme ini praktis, tidak memerlukan dalil-dalil yang abstrak. Juga teorinya jelas, berpegang kepada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Ada juga beberapa macam bentuk materialisme, yaitu yang pertama ada materialisme rasionalistis. Nah, di materialisme rasionalistis ini, di mana kenyataan berdasarkan pada ukuran dan bilangan agar dapat dimengerti. Nah, yang kedua ada materialisme mistis, yaitu bahwa dalam peristiwa material terdapat materi yang mengungguli manusia. Kemudian yang ketiga ada materialisme parsial. Ini materialisme parsial ini dia menyangkal adanya ciri khusus unsur material atau formal. Yang keempat ada materialisme antropologis. Nah, kalau di dalam materialisme antropologis ini ada dua bentuk dia. Yang pertama yang membantah adanya jiwa, yang kedua ada yang mendangkal adanya ketidaktergantungan esensial jiwa pada materi. Yang kelima ada materialisme dialeksis, yaitu menyatakan bahwa yang nyata adalah materi semata. Yang keenam adalah materialisme historis. Historis berarti apa? Sejarah kan, historis. Nah, jadi dapat kita simpulkan di mana hakikat sejarah terjadi karena proses-proses yang ekonomis. Nah, di antara kamu, adakah yang ingin bertanya? Ada Bu, saya Bu. Oke, silahkan Tara. Jadi Bu, bagaimana hubungan antara ketiga filsafat tersebut Bu? Jadi hubungan antara idealisme, realisme, dan materialisme dengan praktek pelaksanaan pendidikan adalah idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Pada taraf inilah, pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional dan nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan membutuhkan filsafat realisme sebagai bentuk pemahaman dari seorang murid yang ia dapat dari hasil dia berpikir sendiri, dan secara realisme apa yang dilakukan murid tersebut adalah nyata hasil berpikirnya, yang kemudian dia tunjukkan dalam bentuk materi sebagai hasil belajarnya. Nah, itu hubungannya, Nak. Sudah paham? Sudah Bu. Oke. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nanti, kelompok 1 itu ada Mutiara Putri Nabila, Zakia Megawangi, Ernisa Hidayah. Kemudian kelompok 2, Kaira Nazira, Maria Christine, Teresa Sihite, sama Christine Boruginting. Oke. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok akan membuat mind mapping sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, dikumpul di Google Classroom. Nah, nanti mind mappingnya siapa yang paling bagus, Ibu akan berikan hadiah. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Baiklah semuanya, sampai sini dulu ya materi kita tentang aliran idealisme, realisme, dan materialisme.
Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ernista, silakan pimpin doa kita untuk pulang, Nak. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmu dapat terserap dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Selamat Bu. pagi, Selamat Ibu. Terima kasih.